ini kita akan persilakan kepada masing-masing mami untuk bisa bertanya berkaitan dengan bagaimana sih kita parenting yang terbaik untuk putra-putri mereka. Baik, kita ke Mama Nike dulu, silakan kalau ingin bertanya. Iya, jadi kalau kayak tadi kan seperti saya dan Mama Septi kan sama tuh, kita kiblatnya bapaknya nih gitu. Tapi nanti apakah ke depannya meskipun mereka ini tinggal di Indonesia dan bapaknya bukan orang Indonesia gitu, tapi apakah nanti pada saat sudah besar mereka akan ya karena sudah terdidik, ini bapaknya orang Perancis jadi dia sudah terdidik seperti itu, apakah nanti ya mungkin ada efek apa pada saat mereka sudah besar nanti gitu, walaupun mereka tinggal di sini gitu, walaupun mereka apakah mereka bisa menyerap kebudayaan di sini dengan bisa menerima gitu kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang ya biasanya kan kalau kayak warga negara asing yang tinggal di Indonesia kan mereka juga butuh adaptasi itu untuk menerima kebudayaan-kebudayaan kita. Nah, apakah mereka nanti akan ada masalah dengan seperti itu? Ya maksudnya ada kendala apa ya kira-kira kalau misalnya ya efeknya lah untuk anak-anak dari dua budaya yang berbeda gitu. Oke, silakan. Ya, menarik sekali ya karena memang tadi akan ada perbedaan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa karena dia sudah tinggal di Indonesia, nah biasanya di sekolah pun kan diajarkan juga ya sedikit demi sedikit kebudayaan di Indonesia. Betul. Kemudian mungkin mereka ada field trip kemana. Terus belum lagi di rumah juga kita memberikan tontonan yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, tata cara. Kemudian dia ketemu omanya, opanya, which is yang dari mamanya yang juga orang Indonesia. Mereka juga pada saat berkunjung ke sana, mereka akan belajar tuh perbedaan tersebut. Nah, plus sama dari orang tua, dari kita akan mendiskusikan kepada dia, memang ini ada perbedaan, tapi kemudian pada saat kita berkunjung ke rumah oma, ya berarti kita berusaha untuk mengikuti apa yang memang oma sudah lakukan di sana gitu. Memang terkadang ada perbedaan. Nah, anak akan positifnya justru akan belajar lebih beradaptasi dan fleksibel. Jadi dia tahu bahwa memang nggak semua orang itu sama, orang itu ada perbedaan, tapi bagaimana aku beradaptasi dengan perbedaan tersebut dan aku menghormati perbedaan yang ada. Jadi malah lebih bagus banget tuh, efeknya positif sekali. Ya, ini menariknya ada semacam pengertian mengenai diversity ya. Jadi perbedaan itu malah ditanamkan dari awal begitu ya. Betul. Baik, kita ke Mama Septi, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Iya, untuk Kalia ini memang sama ya, jadi dominan banget ke bapaknya apa-apa, you have to follow my rules gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk orang Indonesia tuh kayaknya gimana ya, terlalu kaku gitu ya. Berat banget gitu ya. Aduh, iya kadang-kadang nih contoh nih ya, udah jam 5 kan, terus mama I'm hungry, aku lapar gitu. Kalau orang Indonesia kan pasti kasih dong. Pasti kita kasih. Gitu kan. Itu yang sering sekali jadi problem di keluarga gitu ya. Berantem-berantem kecil gitu. Kadang-kadang ya udahlah kasihan lapar gitu kan. Tapi karena papahnya tuh disiplinnya sangat keras, jadi aku harus sabar-sabar gitu ya. Apa sih nggak bisa nyolong-nyolong lah gitu istilahnya ya. Kasihan juga sebenarnya, cuman aku harus sabar sampai nunggu jam 7 waktunya family time, makan dinner sama-sama kayak gitu. Nah, itu yang sering banget kejadian di hal-hal seperti itu ya untuk ngedidik anak ya. Menurut Auntie Jo, sebaiknya aku memang harus benar-benar kuat. Atau diam-diam ngasih. Atau bunyi ngasih ya. Karena emang kadang kasihan banget gitu ya. Kasihan. Ya khususnya makan ya, karena emang snack tuh benar-benar ada jadwalnya, kita nggak bisa kasih sembarangan. Mungkin kalau mau kasih tuh jam 3-an gitu ya. Nah kalau misalnya udah selewat itu jangan pernah kasih. Tapi emang bener sih nanti in the end nanti dia makannya akan nggak terlalu banyak karena memang udah ada snack gitu. Mana itu kita tuh kadang-kadang nggak teganya itu loh, itu sebaiknya gimana ya? Anak sendiri gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita orang Indo malah seneng anak kita makan di setiap jam gitu ya. Oh jam 5 mau kasih lebih. Apalagi kalau lagi ngumpul sama keluarga Indonesia yang lainnya kan. Waduh. Apa aja dikasih gitu. Kadang-kadang kita tuh kayak sedih gitu. Aduh gimana ya, maaf ya, you cannot have that. We have rules. Kita harus kayak gitu ke anak kita. Gitu lah Auntie Jo. Jadi sebelum dijawab kita cek dulu papanya nonton nggak nih? Kalau nonton Auntie Jo, what did you say to my wife? Ini gara-gara Auntie Jo nih ya kayaknya. Monggo silakan. Jadi sembarangan sekarang. sekarang. Silakan. Iya benar. Jadi pada saat dikomunikasikan kita bisa negosiasi nih sama suami. Tapi kalau ternyata hasil komunikasi itu negosiasinya tetap di jam yang memang akhirnya
on rules tadi, ya berarti memang itu yang harus kita lakukan. Jadi kitalah yang memberikan pengertian kepada anak bahwa ya makanya waktu di jam 3 makan snacknya tuh agak banyakan supaya dia kenyang dan bisa tahan sampai jam 7. Dirapel ya. Benar, dirapel. Karena kalau enggak anaknya jadi bingung kan. Maksudnya kok ini double boleh, ini nggak ya. boleh gitu. Jadi sebaik mungkin kita satu suara gitu. Nah kalau memang mau nego itu maksudnya tidak waktu sudah menjadi rules tetap gitu. Jadi boleh nego. Boleh nggak kalau misalnya contohnya nih, kalau jam 7 kayaknya selama ini dia tetap kelaparan deh. Boleh nggak dimajuin misalnya jam 6 makan malamnya. Nah, itu itu sebelum menjadi rules. Tapi kalau sudah menjadi rules memang harus dilakukan supaya anaknya tahu bahwa rules is rules dan itu memang dia tahu bahwa antara mama dan papanya sepakat. Jadi dia nggak bisa tuh nanti kalau gede kan suka gitu ya. Mama sama mama boleh mintanya sama mama aja lah. Terus jadi bohong-bohong sama papanya kan jadi kebiasaannya jadi nggak baik gitu. Iya. Kalau teman-teman aku sih biasanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu aja. I don't say anything, sir. Bikin salah dulu. Jadi lakuin dulu baru minta maaf. Maaf tadi aku makan jam 5 gitu. Terus besoknya makan lagi jam 5. Orang Indonesia maaf gitu, lagi, lapar melulu kalau kita kan ya. Oke, anyway ya bercanda aja ya. Baik.